Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Perpisahan. Setelah melompat keluar dari gua gunung, tatapan Xiao Yan menyapu lembah. Saat ini, lampu di dalam rumah jerami kecil itu masih menyala. Di luar rumah jerami, sosok lembut dan cantik yang mengenakan gaun putih duduk di kursi kecil. Bersandar ke pintu dan meminjam cahaya dari api di belakangnya, kepala sosok itu diturunkan, asyik dengan gulungan 7 warna di tangannya. Tampaknya telah mendengar suara langkah kaki di kejauhan. Dokter Peri mengernyitkan alisnya dan melepaskan pandangannya dari gulungan itu. Dia melihat pemuda itu perlahan berjalan di bawah sinar bulan dan tidak bisa menahan senyum. Sudahkah kamu berhasil dalam pelatihanmu? Masih ada makanan hangat di rumah. Mendengar suara yang hangat dan lembut ini, hati Xiao Yan sedikit tergerak. Kata-kata dan pemandangan ini membuat peri dokter tampak seperti seorang istri muda yang menunggu suaminya kembali setelah hari yang panjang. Suara lembut dan lembut itu mengandung perhatian dan harapan. Ekspresi wajahnya semakin lembut saat Xiao Yan mendekat. Dia duduk di samping peri dokter, melirik buku racun 7 warna di tangannya dan menyapu pandangannya ke wajah cantiknya. Sesaat kemudian, dia tampaknya telah menemukan sesuatu dan mengerutkan kening. Dengan desahan tak berdaya dan lembut, dia mengulurkan tangannya dan mengusap sedikit bubuk hitam yang sulit ditemukan dari sisi mulut merah kecil yang lembab dari Dokter Peri. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Melihat penampilan peri dokter, jelas bahwa dia telah mengkonsumsi racun selama dia berlatih. Mengamati tindakan Xiao Yan, wajah cantik peri dokter pertama kali memerah. Segera setelah itu, dia memperhatikan sedikit bubuk hitam di tangan Xiao Yan dan segera mengalihkan pandangannya dengan sikap pengecut. Setelah beberapa saat, dia buru-buru mengeluarkan sapu tangan berwarna putih dan dengan hati-hati menyeka semua bubuk hitam di jari Xiao Yan. Aku mungkin harus pergi besok. Xiao Yan tiba-tiba berkata saat dia melihat peri dokter menghapus bubuk racun. Tangan yang sedang menggosok terhenti sebentar. Sesaat kemudian, kelembutan kembali ke peri dokter saat dia sedikit mengangguk. Dengan suara lembut, dia berkata, setelah berhenti di sini untuk waktu yang lama, seharusnya sudah waktunya untuk pergi. Setelah pergi dari sini, kamu berencana pergi kemana? Suasana sunyi bertahan beberapa saat sebelum dipecah oleh pertanyaan Xiao Yan. Saya pikir mungkin saya akan pergi ke Kekaisaran Chu Yun dan melihat-lihat di sana setelah meninggalkan Kekaisaran Jia Ma. Lalu aku akan berkeliaran di sekitar benua Douqi. Kata Dokter Peri dengan senyum kuat. Kekaisaran Chu Yun. Xiao Yan berbisik di dalam hatinya dan sekali lagi tertawa getir. Meskipun dia belum pernah ke kekaisaran itu, dia telah mendengar beberapa informasi tentang Kekaisaran Chu Yun. Di dalam kekaisaran itu, jumlah master racun melebihi kekaisaran lainnya. Aku akan pergi ke Gurun Tager untuk berlatih. Tempat itu berada di sebelah timur perbatasan Kekaisaran Ma Jia sedangkan Kerajaan Chu Yun terletak di sebelah barat Kerajaan Jia Ma. Oleh karena itu, setelah kita berangkat besok, kita harus berpisah. Xiao Yan berkata sambil mengusap dahinya dan mengangkat kepalanya untuk menatap bintang-bintang. Oh! Dokter Peri menganggukkan kepalanya sedikit, jelas dengan semangat rendah. Dia berkata dengan lembut, saya harap Anda akan menjaga diri Anda sendiri. Setelah kita berpisah besok, saya tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Mungkin, di masa depan, saya mungkin tidak akan pernah kembali, tapi itu belum pasti. Jika aku berhasil mencapai tahap di mana semua orang marah dan takut padaku. Haha,
Aku akan kembali ke lembah kecil ini dan menunggu akhir dari tubuh racun yang menyedihkan ini. Menghadapi wajah halus peri dokter yang agak putus asa, Xiao Yan sedikit membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu. Namun, tidak ada kata yang keluar. Bagaimanapun juga, menurut Yao Lao, wanita yang memiliki tubuh beracun yang menyedihkan, saat itu telah melakukan hal-hal yang sangat mengejutkan dan menghancurkan. Setelah terdiam beberapa lama, Xiao Yan hanya bisa menepuk pundaknya dengan ringan dan menghiburnya dengan mengatakan, itu tidak akan terjadi. Tubuh racun sedih yang dewasa memang menakutkan, tetapi selama Anda bisa mengendalikan diri dan tidak membunuh ratusan ribu orang di saat marah, pasti ada orang yang dengan bodohnya datang dan memprovokasi Anda. Dokter peri tertawa getir dan menggelengkan kepalanya sedikit. Namun, dia tetap diam. Dia tidak memberitahu Xiao Yan bahwa begitu, tubuh racun yang menyedihkan, matang, racun yang terkumpul di dalam tubuh kadang-kadang akan menyebabkan pemiliknya menjadi gila. Ketika dia dalam keadaan seperti itu, dokter peri tidak berani menjamin bahwa dia tidak akan melakukan hal-hal yang menakutkan. Dengan lembut menggelengkan kepalanya, peri dokter berpikir dengan tenang untuk beberapa saat sebelum dia tiba-tiba berdiri dan berjalan ke rumah jerami di bawah tatapan bingung Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia dengan hati-hati mengeluarkan sachet yang dikemas dengan cermat dan botol giok kecil. Benda di sini dikenal sebagai bubuk jiwa jatuh. Namanya mungkin sedikit menakutkan, tapi itu bukan murni racun. Ini adalah sesuatu yang saya temukan di buku racun 7 warna dan merupakan bubuk obat tingkat tertinggi yang saat ini bisa saya buat. Sambil menggoyangkan sachetnya, Fairy Doctor tersenyum dan berkata, Falling Soul Powder, ini mengeluarkan bau yang mengganggu mata. Apalagi saya juga menambahkan beberapa hal yang istimewa di dalamnya. Jika Anda bertemu orang kuat yang tidak dapat Anda tangani di masa depan, Anda dapat menyebarkannya ke pihak lain. Jika dia tertangkap basah, bahkan jika orang lain adalah Dadoushi, bau menusuk yang dikeluarkan olehnya akan menyebabkan mereka menutup mata untuk sementara. Selama waktu ini, akan ada kesempatan untuk melarikan diri. Karena penasaran menerima sachet itu, Xiao Yan bermaksud untuk membukanya ketika dokter peri buru-buru menghentikannya. Di saat yang sama, dia menyerahkan botol giok di tangannya dan berkata dengan marah, racun ini tidak membedakan antara musuh dan penggunanya. Saat Anda menggunakannya, alangkah baiknya mengonsumsi penawar racun yang telah saya buat. Jika tidak, indera penglihatan Anda juga akan tersegal sementara, mengubah Anda menjadi orang buta untuk sementara waktu. Dengan malu menarik tangannya, Xiao Yan dengan hati-hati menyimpan kedua barang itu. Di masa depan, dia mungkin benar-benar harus menggunakannya. Setelah menyerahkan barang-barang itu kepada Xiao Yan, dokter peri mengeluarkan botol giok lagi, melemparkannya ke arah Xiao Yan dan berkata, Gurun Tiger adalah wilayah orang ular Medusa. Mereka ahli dalam menggunakan racun ular. Ini adalah pil penawar yang telah saya buat. Ini mungkin tidak dapat sepenuhnya menahan racun ular tetapi dapat dengan lancar menghilangkan racun ular dari ular yang lebih lemah. Meremehkan botol giok yang masih membawa sedikit kehangatan, Xiao Yan tersenyum tipis. Meskipun pil penawar ini tidak terlalu berguna bagi seorang alkemis seperti dia, pemikiran dokter peri membuatnya sedikit tersentuh. Baiklah, ini semua yang saya miliki. Aku sudah memberimu segalanya, jadi jangan coba-coba mengeksploitasi aku. Melambaikan tangannya, dokter peri dengan nakal berkata kepada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia meraih tangannya dan menggosoknya di atas cincin dan sebuah botol giok kecil muncul di telapak tangannya. Botol giok berisi 7 pil pemulihan energi yang tersisa dari pelatihannya. Mengangkat botol giok di tangannya, Xiao Yan melambai pada dokter peri dan tersenyum,
Saya pikir Anda belum melihat pil obat asli di kota Kingsan, bukan? Mendengar ini, mata cerah peri dokter menjadi sedikit cerah. Dia menatap tajam ke botol giok di tangan Xiao Yan dan bertanya dengan suara terkejut, ada pil obat di dalamnya. Ah iya. Itu milikmu sekarang. Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum dan melemparkannya ke dokter peri. Yang terakhir dengan cepat dan hati-hati menangkapnya. Berhati-hatilah. Bagaimana jika Anda memecahkannya? Setelah menangkap botol giok kecil, peri dokter dengan marah menatap Xiao Yan dengan jijik. Setelah itu, dia dengan cepat membuka botol dan menuangkan pil bulat hijau tua dan ramping. Menempatkannya di bawah hidungnya yang cantik dan mengendusnya, aroma obat segar menyebabkan dokter peri menjadi mabuk dan sedih. Jenis bau ini adalah sesuatu yang dia kejar selama bertahun-tahun. Sayangnya, dia hanya bisa mencium aroma racun yang teduh. Apakah ini pil obat? Memang, obat yang saya buat dengan menggunakan api biasa untuk mencampurkan bahan obat tidak bisa dibandingkan dengannya. Melihat permukaan bulat dan halus serta kilaunya, dokter peri menghela nafas dan berkata tanpa daya. Baik. Bukan niat saya untuk mengecewakan Anda dengan memberi Anda pil obat. Nama pil obat adalah pil pemulihan energi. Itu dapat dengan cepat memulihkan dou qi yang dikeluarkan di tubuh Anda. Dengan bantuan pil pemulihan energi, selama pertarungan dengan orang lain, Anda dapat menghemat cukup banyak kekuatan. Melihat sikap mengasihani diri dokter peri, Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat dia berkata, tidak heran kau bisa bertahan begitu lama selama pertarunganmu dengan Mu Shi. Itu karena harta karun ini. Kata dokter peri sambil tersenyum saat dia terus terang menyimpan botol giok itu. Xiao Yan tersenyum tetapi tidak memulai perdebatan tentang masalah ini. Dia bersandar di pintu dan diam-diam mengangkat kepalanya untuk menatap langit yang dipenuhi bintang. Terinfeksi oleh suasana tenang, dokter peri juga menjadi pendiam. Lengannya melingkari sepasang kakinya yang panjang dan matanya yang cerah secara diam-diam berkedip dengan bintang-bintang di langit. Di bawah sinar bulan yang mempesona, seorang pria dan seorang wanita diam-diam memandangi langit malam hingga bulan di langit perlahan meredup. Pasangan yang mengantuk itu berpelukan bersama dan bersandar di kusen pintu saat mereka perlahan-lahan tertidur lelap. Ketika Xiao Yan perlahan terbangun dari tidurnya keesokan paginya, dia mendapati dirinya tanpa sadar terbaring di tempat tidur. Memiringkan kepalanya, dia menyapunya ke seberang ruangan kosong. Dia menggelengkan kepalanya, mengusir rasa kantuk dari pikirannya dan duduk sebelum berjalan keluar dari rumah kecil itu. Begitu dia keluar rumah, Xiao Yan menemukan bahwa Blue Eagle perlahan mengambang di langit lembah kecil. Teriakan elang yang keras dan jelas terus bergema seolah-olah Blue Eagle mengumumkan bahwa ia akan meninggalkan tempat ini hari ini. Apakah kamu bangun? Saat Xiao Yan hendak melihat sekeliling dengan penuh harap, suara wanita yang jelas tiba-tiba terdengar dari sisi kirinya. Memalingkan kepalanya, Xiao Yan menatap dokter peri yang membawa sekeranjang penuh bahan obat dan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Dia memasukkan tangannya ke dalam sakunya dan mengeluarkan cincin penyimpanan yang dia peroleh dari kota Wutannya. Dia mengambil 2 langkah ke depan, meraih tangan peri dokter dan meletakkannya di atasnya. Sambil tersenyum, dia berkata, anggap ini sebagai hadiah perpisahan. Dengan itu, akan lebih mudah bagi Anda untuk menyimpan bahan obat Anda. Bermain dengan cincin penyimpanan di tangannya, dokter peri tersenyum. Meskipun dia tahu bahwa barang ini agak mahal, dia tidak menolaknya. Dia dengan hati-hati menempatkan bahan obat satu persatu ke dalam cincin penyimpanan sebelum memasukkan buku racun 7 warna dan benda lainnya ke dalamnya. Mengangkat kepalanya, dia berbicara dengan Xiao Yan dengan suara lemah lembut,
apa kau tidak akan menyiapkan beberapa bahan obat? Setelah Anda meninggalkan tempat ini, akan sulit untuk menemukan tempat yang bagus. Haha, saya menyiapkan apa yang saya butuhkan 2 hari yang lalu. Xiao Yan dengan bangga melambaikan tangannya dan tersenyum. Mata cantik peri dokter menatap senyum brilian Xiao Yan dan mengangkat hidungnya. Sambil menghela nafas, dia meletakkan peluit bambu di samping mulut kecilnya yang merah lembab dan dengan lembut meniup, mengeluarkan suara samar yang mencapai langit. Mendengar suara ini, Blue Eagle di langit langsung berputar ke bawah. Ia mengepakkan sayapnya, memberi tekanan pada tanaman sehingga mereka terpaksa merayap di tanah. Ayo pergi. Ini terakhir kalinya kita berkendara bersama, kata dokter peri sambil tersenyum saat dia mengambil langkah maju dan dengan anggun menempatkan tubuhnya yang cantik dan lembut pada Xiao Yan. Mengangguk sambil tersenyum, Xiao Yan mengulurkan lengannya dan memegangi pinggang Willow-nya yang tampak sangat rapuh. Dia mendorong dari tanah, mengangkat tubuh mereka dari tanah dan akhirnya, dengan mantap mendarat di punggung Blue Eagle. Berdiri di punggung elang, Xiao Yan menyaksikan rumah jerami menyusut di lembah dan menghela nafas dengan lembut. Dia bergumam, "Selamat tinggal. Silahkan pergi ke..." Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.